dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai analisis pasar dan perilaku konsumen. Yang pertama ada analisis pasar. Analisis pasar adalah langkah awal sebelum memulai usaha. Tujuannya agar kita paham kondisi pasar yang tidak asal menjual produk. Yang pertama ada konsep analisis pasar, di mana yang pertama ada konsumen. Ketahuilah siapa target pembeli dan apa kebutuhannya. Yang kedua ada permintaan. Lihat seberapa banyak orang yang membutuhkan produk tersebut. Yang ketiga ada penawaran. Perhatikan seberapa banyak produk serupa di pasar. Yang keempat, ada perilaku konsumen. Amati selera dan kebiasaan konsumen saat membeli. Yang kelima, ada persaingan. Kenali pesaing dan juga strategi yang mereka gunakan. Dan yang keenam, ada peluang pasar. Temukan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, ada ruang lingkup analisis pasar. Ruang lingkup analisis pasar meliputi yang pertama ada analisis konsumen, yaitu identifikasi usia, pendapatan, gaya hidup, dan juga kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada analisis permintaan dan juga penawaran. Bandingkan kebutuhan pasar dengan ketersediaan produk. Yang ketiga, ada analisis pesaing. Lihat kelebihan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, ada analisis lingkungan pasar. Perhatikan ekonomi, budaya, dan teknologi, serta aturan pemerintah. Ada STP, segmentasi targeting dan juga positioning. Bagi pasar, pilih target dan tentukan citra produk. Yang terakhir ada analisis pasar, membantu usaha dengan tepat sasaran peluang sukses lebih besar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan proses pengambilan keputusan. Untuk yang pertama yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konsumen. Contohnya yaitu yang pertama ada motivasi, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada persepsi, yaitu cara menilai suatu produk. Yang ketiga yaitu sikap dan kepercayaan, yaitu keyakinan terhadap suatu produk. Yang keempat ada kepribadian dan gaya hidup, yaitu mempengaruhi pilihan. Yang kelima ada pengalaman, yaitu apa yang pernah dirasakan dan dialami oleh konsumen. Selanjutnya yaitu faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan. Yang pertama ada kebudayaan, yaitu kebiasaan masyarakat. Yang kedua adalah kelas sosial, yaitu tingkat ekonomi dan pendidikan. Yang ketiga ada kelompok preferensi, yaitu pengaruh teman atau influencer. Yang keempat adalah keluarga, yaitu mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kelima adalah situasi atau kondisi tertentu. Dan yang keenam adalah teknologi media sosial, yaitu adalah sumber informasi dan review. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga proses pengambilan keputusan, yaitu tahapan konsumen sebelum membeli. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat adalah keputusan pembelian, dan kelima adalah perilaku setelah membeli. Hubungan antara analisis pasar dan perilaku konsumen bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan dalam pemasaran. Perilaku konsumen menjadi dasar dalam analisis pasar karena mencerminkan kebutuhan, preferensi, serta pola konsumsi, sehingga menentukan keakuratan gambaran kondisi pasar. Sebaliknya, analisis pasar yang diwujudkan dalam strategi pemasaran seperti harga, promosi, dan distribusi akan membentuk persepsi dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, konsumen membentuk pasar melalui perilakunya, sementara pasar mempengaruhi konsumen melalui strategi yang diterapkan. Hubungan ini memungkinkan perusahaan melakukan segmentasi yang lebih tepat, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses individu atau kelompok dalam memilih, membeli, serta menggunakan produk atau jasa hingga memenuhi kebutuhan serta keinginan user. Penerapan analisis pasar dan perilaku konsumen dapat dilakukan dengan yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar diartikan sebagai usaha membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu. Yang kedua, positioning, yaitu menentukan posisi di pasar atau membedakannya dari kompetitor. Yang ketiga, pengembangan strategi pemasaran, yaitu mengembangkan strategi yang efektif berdasarkan hasil analisis pasar dan perilaku konsumen. Yang keempat, pengembangan produk, mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kelima, pengembangan harga, menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk.
Yang keenam, pengembangan promosi. Mengembangkan promosi untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Dan yang terakhir yaitu pengembangan distribusi. Mengembangkan saluran distribusi yang efektif untuk mencapai konsumen. Terima kasih telah menonton video kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Behind the scene. Mencapai konsumen. Mencapai konsumen. Kos juga terus ya.